kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal media virtual reality atau VR dalam pembelajaran biologi atau IPA. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Sari Setia dengan NIM 12320600016. Saya dari kelas A. Nah, masuk ke pembahasan. Sebelumnya, apa sih virtual reality itu? Nah, virtual reality itu atau VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan maya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan merasakan seolah-olah berada di dalamnya. Nah, VR ini menggabungkan gambar, suara, dan sensor untuk menciptakan pengalaman yang realistis. Pengguna dapat merasakan sensasi seperti berada di tempat lain meskipun sebenarnya mereka berada di dunia nyata. Nah, konsep VR telah ada sejak tahun 1800-an, tetapi istilah virtual reality dipopulerkan pada akhir tahun 1980-an oleh Daron Lanier. Nah, masuk kepada hasil analisis jurnal yang pertama, yaitu dari jurnal yang pertama dengan judul Engage and Learn Improvement of Cellular Structure Using Virtual Reality Based Learning Experience pada tahun 2020. Apa sih yang perlu diketahui peneliti ini? Nah, artikel ini meneliti efektivitas virtual reality atau VR sebagai alat bantu pengajaran struktur dan fungsi sama manusia. Nah, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa VR dapat menjadi alat yang efektif daripada metode pembelajaran tradisional seperti presentasi, terutama jika belajar berdasarkan teori pembelajaran kognitif, teori of media learning atau PNL. Nah, kemudian bagaimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Nah, peneliti membandingkan efektivitas dua metode pembelajaran yaitu VLS study of dengan menggunakan kelompok kontrol dan mengukur perbedaan hasil belajar, presentasi, dan siswa terhadap kedua metode tersebut. Nah, ada tujuan penelitian ini adalah 50 seksual terutama mahasiswa teknik. Nah, bagi secara asal dalam kelompok informasi VLS dan kelompok virtual. Nah, kemudian dapat dikumpulkan melalui survei dan tes pilihan ganda sebelum dan sesudah pengalaman belajar. Nah, peneliti juga mengimplementasikan prinsip-prinsip CML dalam desain VLE untuk mengembangkan beban kognitif yang berlebihan dan meningkatkan motivasi siswa. Nah, itu dari jurnal nasional dengan judul aplikasi berbasis virtual reality untuk mendukung proses pembelajaran organ pencernaan manusia pada tahun 2018. Nah, isinya apa yang diikuti? Aplikasi berbasis virtual reality dalam mendukung pembelajaran organ pencernaan manusia. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah VR dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih dibandingkan dengan metode pembelajaran digital dan apakah VR dapat membantu siswa memahami cara kerja organ pencernaan dengan lebih baik. Nah, kemudian bagaimana cara mengujinya? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan desain dan pengembangan atau desain and development yang meliputi 5 komponen analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Peneliti mengembangkan aplikasi VR menggunakan software Unity 3D. Aplikasi ini menghasilkan model 3D organ pencernaan manusia. Informasi tentang organ dalam bentuk teks dan audio substansi yang memperlihatkan cara kerja organ. Nah, kemudian dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap 12 siswa kelas 8 SMK yang tahu. Nah, kemudian desain ini mencakup aksi tes. Yang pertama, bermanfaat atau menggunakan daya promosi efisiensi, kemudian yang kedua, atau dan bermanfaat dan masuk pada analisis yang lain juga itu dari jurnal nasional yang penerapan teknologi virtual reality berbasis mobile sebagai media edukasi serta bakteri yang tahun 2020. Atas peneliti, artikel ini meneliti aktivitas aplikasi berbasis virtual reality sebagai media edukasi untuk pembelajaran tentang bakteri yang virus. Nah, untuk penelitian ini adalah menguji apakah VR maka dapat menjadi bagian efektif dari perilaku siswa. Kemudian bagaimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan multimedia development life cycle atau MDLC. Nah, MDLC adalah model pengembangan sistem multimedia yang terdiri dari nama yaitu konsep, desain, material, kolektif atau pengumpulan materi. Kemudian perakitan, kemudian pengujian, dan yang terakhir distribusi. Nah, peneliti menggunakan aplikasi VR menggunakan software Mile Alert dengan penerapan metode MDLC atau multimedia development life cycle. Nah, aplikasi ini berisi model 3 dimensi bakteri dan virus. Nah, informasi teks dan audio serta emosi. Nah, kemudian uji beta dilakukan dengan melibatkan siswa sebagai responden. Nah, responden memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat penerimaan dan kepuasan mereka terhadap aplikasi VR. Nah, kemudian dilakukan evaluasi terhadap elemen multimedia dalam aplikasi VR. Nah, kemudian masuk pada analisis jurnal yang keempat yaitu dari jurnal nasional dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis virtual reality pada materi dan pengembangan pada tahun 2019. Nah, hasil peneliti artikel ini membahas pengembangan media pembelajaran berbasis virtual reality untuk materi sistem peredaran darah. Nah, jika penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat media VR sebagai media pembelajaran untuk materi sistem peredaran darah manusia pada mahasiswa pendidikan biologi di Universitas Islam Jember. Nah, bagaimana cara menelitinya? Kita penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis gambar. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan menggunakan kriteria. Nah, penelitian ini menggunakan metode research and development atau R&D, Remote Work and Design. Nah, pengalaman dalam meneliti riset dan pengumpulan informasi, perencanaan, desain produk, aplikasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan terakhir uji coba pemakaian, kemudian revisi produk, dan terakhir implementasi. Adapun kemudian melakukan wawancara dan kuesioner pada mahasiswa semester 8, 18, kemudian analisis jurnal lengkapnya yaitu dari jurnal nasional dan juga analisis media pembelajaran IPA, SMP, ATS, berbasis virtual reality pada tahun 2020. Nah, apa yang diuji? Artikel ini melakukan meta-analisis terhadap penelitian tentang aktivitas media pembelajaran IPA berbasis virtual reality aplikasi mengenai penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan perbedaan kemampuan analisis pada aspek membedakan dan mengkondensasikan dan mendistribusikan antara siswa menggunakan media presentasi dalam mata pelajaran IPA di jenjang MTS atau SMP dan bagaimana peran VR dalam mengatasi tantangan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data dari penelitian sebelumnya. Nah, data yang dikumpulkan diolah secara statistik untuk menemukan lingkungan yang menyebabkan relasi yang lebih luas. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu teknik yang menggunakan untuk melakukan hubungan dari dua peneliti teknologi. Pertama kali dilakukan dalam analisis adalah pengumpulan data, pengembangan teknologi, pengembangan data, dan analisis data. Nah, penelitian ini dilakukan melalui menggunakan data subjek 10 IPA di kalangan SMP maupun SMA. Nah, kemudian analisis jurnal lengkapnya yaitu dari jurnal nasional untuk analisis media pembelajaran IPA, SMP, ATS, berbasis virtual reality pada tahun 2020. Apa yang diuji? Artikel ini melakukan meta-analisis terhadap penelitian tentang aktivitas media pembelajaran IPA berbasis virtual reality aplikasi di SMP, ATS. Nah, penelitian ini menggunakan perbedaan kemampuan analisis pada aspek membedakan dan mengkondensasikan dan mendistribusikan antara siswa menggunakan media presentasi dalam mata pelajaran IPA di jenjang MTS atau SMP dan bagaimana peran VR dalam mengatasi tantangan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara menelitinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada analisis data dari penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan diolah secara statistik untuk menemukan lingkungan yang menyebabkan relasi yang lebih luas. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan hubungan dari dua peneliti teknologi. Pertama kali dilakukan dalam analisis ini adalah pengumpulan data, pengembangan teknologi, pengembangan data, dan analisis data. Nah, penelitian ini dilakukan melalui menggunakan analisis 10 dan selama SMP maupun SMA. Nah, kesimpulan dari kelima artikel tersebut meneliti efektivitas aplikasi berbasis virtual reality atau VR sebagai media pembelajaran di bidang pendidikan. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa VR dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, lebih dipahami, dan membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Nah, metode penelitian yang digunakan bervariasi, termasuk desain pengembangan, multimedia development life cycle atau MDLC, dan meta-analisis. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi VR dengan dikembangkan mampu meningkatkan kemampuan analisis siswa dan diterima dengan baik oleh siswa. Nah, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek jangka panjang dari VR
terlihat dalam pembelajaran. Nah, sudah sampai ke penghujung presentasi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.